Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian, Eh, teman-teman sejawat, ya para alumni, kemudian para dosen mungkin ada yang hadir, kemudian ada juga adik-adik mahasiswa yang sudah berkenan hadir malam hari ini. Sebenarnya ini requestan dari beberapa orang untuk apa namanya sharing tentang critical appraisal dan metodologi penelitian ya. Mungkin pingin merefresh gitu ya. Nah, ini sekalian dibikinkan acara dari Ikadok biar bisa pada ngumpul, pada nambah ilmu semuanya ya. Baik, Em, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, eh, teman-teman sekalian, nanti ini ada eh, kita sesinya di sini ada dua sesi mungkin ya. Nanti sesi pertama ini akan dibuka dengan metodologi penelitian ya. Apa itu jenis-jenis penelitian ya. Kemudian nanti yang kedua akan ada critical appraisal. Critical appraisal itu adalah tools atau alat untuk mengkritisi tiap jenis penelitian tadi. Kemudian yang terakhir nanti teman-teman kita ada platform untuk belajar mengenai critical appraisal. Nanti silahkan dicoba. Nah, nanti di pertemuan mendatang kita bahas bareng gitu ya. Nah, nanti mungkin part 2-nya kapan-kapan ya nanti. Nanti kita bahas bareng jawabannya teman-teman seperti itu. Oke. eh, Part yang pertama kita akan membahas mengenai eh, pengantar jenis penelitian ya. Jadi eh, jenis penelitian itu ada banyak ya teman-teman. Sebentar. Oh ya. Em, oke. Udah ya. Oke, jadi jenis penelitian ya. Jenis penelitian. Jadi penelitian itu ada berbagai macam ya teman-teman ya. Dari yang paling sederhana dulu ya. Ada yang namanya uji preklinis ya. Kita sebut uji preklinis karena dia tidak pada manusia ya. Jadi segala sesuatu uji yang bukan pada manusia itu sebut uji preklinis ya teman-teman. Baik itu pada komputer, pada sel, pada hewan itu namanya uji preklinis. Kemudian kalau sudah pada manusia kita masuk ke uji deskriptif. Deskriptif itu kita cuman menjabarkan aja ya. Dan kalau menjabarkan aja berarti kita tidak mendapatkan informasi berupa hubungan-hubungan ya sebab akibat itu tidak dapat kita dapatkan ya. Kemudian ada penelitian observasional. Penelitian observasional ini kita mulai menghubung-hubungkan ya, mulai sebab akibat, tapi terlalu banyak faktor perancu yang bisa mempengaruhi penelitian tersebut ya. Inilah yang namanya penelitian observasional. Kemudian ada yang namanya uji klinis. Ya, uji klinis ini disebut juga penelitian eksperimental ya. Nah, penelitian eksperimental itu disebut juga penelitian uji klinis pada manusia ya. Nah, kita memberikan sesuatu kepada manusia tersebut dan mengontrol hal-hal yang bisa mempengaruhi eh, dari penelitian tersebut ya. Itu bedanya observasional sama uji klinis. Kemudian uji klinis yang banyak itu bisa kita satukan dan kita ambil kesimpulan jadi satu lewat yang namanya systematic review dan meta analysis gitu. Itu gambaran eh, garis besar dari jenis-jenis penelitian ya teman-teman ya. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Nah,
level bukti klinisnya yang paling tinggi adalah systematic review dan meta-analisis ya teman-teman ya. Sedangkan uji preklinis itu bukti klinisnya paling rendah. Jadi kita kan tidak mungkin ya menyamakan manusia dengan sel, menyamakan manusia dengan hewan ya. Nah, tentu saja manusia ya harus diujikan ke manusia obatnya, ya tidak bisa pada hewan doang. Nah, sehingga uji klinis di sini menempati level bukti klinis yang paling tinggi. Ya, yang tertinggi itu adalah systematic review yang menggabungkan antar uji klinis ini, gitu. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita mulai dari yang paling rendah dulu yaitu uji preklinis. Nah, uji preklinis itu pada yang bukan manusia ya objeknya. Nah, yang pertama adalah studi in silico. Ya, studi in silico itu apa? Kalau teman-teman pernah dengar, in silico itu kita simulasi berbasis komputer ya untuk mengetahui efeknya ekstrak ini gimana sih? Efeknya zat ini kalau di manusia gimana sih? Nah, itu yang apa namanya? Itu adalah uji in silico secara secara singkatnya ya. Gitu. Kemudian ada uji in vitro ya. Uji in vitro itu mulai menggunakan makhluk hidup tapi hanya dalam bentuk sel atau jaringan ya. Jadi itu adalah studi in vitro. Studi in vitro itu kita menggunakan ini misalnya sel kanker. Nah, sel kankernya nanti kita kasih perlakuan. Nah, nanti kita uji bagaimana respon sel kanker terhadap perlakuan tersebut. Nah, itu namanya in vitro ya, teman-teman ya. Jadi pada sel itu namanya in vitro. Kemudian ada yang namanya ex vivo. Nah, kalau ex vivo itu organ hidup dikeluarkan dari tubuh terus dites. Nah, ini contohnya ada jantung ya, jantung tikus dikeluarkan dari tubuh terus dites ya. Nah, itu namanya ex vivo. Nah, ada yang namanya in vivo. Kalau in vivo organnya tadi di dalam tubuhnya ya. Jadi misalnya kita ingin meneliti jantung tikus. Ya nanti tikusnya itu ya dibuat tetap hidup. Tapi nanti suatu saat kita matikan, jantungnya kita ambil, kita tes. Nah, itu namanya in vivo. In vivo itu pada hewan coba ya biasanya, teman-teman. Kenapa kita melakukan uji-uji preklinis ini, teman-teman? Nah, karena uji ini adalah uji pendahuluan ya. Sebelum ke manusia, ya baiknya harus melalui uji preklinis dulu ya, supaya efek obat yang diuji cobakan ke manusia itu ya ada apa namanya? Memang benar-benar ada efeknya di hewan dulu ya, baru kemudian ke manusia. Jadi tidak bisa kita langsung ke manusia menguji cobakan suatu zat itu tidak bisa ya. Jadi harus berurutan ya dari uji preklinis dulu baru uji klinis ya. Nah, apakah uji yang diujikan in vivo, diujikan pada hewan itu mesti berefek pada manusia? Ya tidak juga ya. Jadi akan banyak apa namanya? Akan banyak obat yang berefek di tikus ya mungkin tidak berefek di manusia ya karena organismenya berbeda ya gitu. Nah, itu adalah uji preklinis. Nah, sekarang kita mulai ke uji pada manusia ya. Nah, kita objeknya sekarang manusia. Nah, objek yang pada manusia ini kita bisa dalam bentuk deskriptif. Kita menjelaskan saja ya. Kita menjabarkan saja ya satu pasien itu bagaimana ya, satu kasus pasien itu gimana atau satu kejadian penyakit itu gimana. Misalnya angka diare ya, di puskesmas ini. Nah, itu adalah studi deskriptif ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah kita jabarkan hasil pemeriksaan pasien, itu namanya case report ya. Nah, contohnya ini adalah grave disease ya. Ada oftalmopati, ya akropati ya. Itu adalah eh, ini kasus grave disease ya contoh. Nah, ini namanya case report. Kita mengabarkan pada satu pasien itu ada penyakit ini, itu namanya case report. Ya. Apakah case report ini dapat eh, di digarisbesarkan semua pasien ya
itu yang grave disease pasti mengalami ini. Tentu saja tidak ya, tentu saja tidak. Jadi case report ini ya melaporkan satu kejadian yang unik saja, ya. Satu kejadian yang unik saja dan susah untuk digeneralisir, ya. Akan tetapi ya nanti kalau suatu saat kita menemukan kasus yang unik juga sama kayak case report ini, kita bisa ambil pelajaran dari case report ini, gitu ya. Nah, kemudian ada studi-studi prevalensi ya. Studi prevalensi itu nanti kita menilai dalam satu populasi berapa persen kejadian satu penyakit itu. Nah, contohnya tadi ya, ada kejadian diare ya di Kedungmundu gitu misalnya ya. Nah, berapa orang di Kedungmundu ini yang diteliti per berapa orang yang kena diare. Nah, misalnya ada 50% ya siswa yang mengalami diare di Kedungmundu. Nah, berarti itu dinamakan studi-studi prevalensi ya. Kita cuman menggambarkan berapa banyak yang diare. Sudah segitu aja ya. Itu namanya studi prevalensi. Nah, karena itu tidak bisa menggambarkan lebih jauh, nah, maka kita eh, ambil dua variabel ya, tidak cuman diare tok, tapi kita hubungkan dengan faktor resiko lainnya. Misalnya, apakah em, makan makanan, makan apa namanya, makan makanan itu yang dijual di kantin bisa nggak ya menyebabkan diarenya meningkat gitu. Nah, berarti ada dua variabel nih. Ada anak yang makan di kantin dan ada diare yang meningkat. Nah, kalau sudah mulai menghubungkan seperti ini, nah ini namanya uji-uji eh, yang bivariat ya, punya dua variabel. Nah, ini yang pertama kita hanya melihat saja ya, hanya melihat saja orang yang jajan di kantin nanti jadi diare atau tidak ya misalnya gitu. Nah, itu namanya studi-studi observasional ya. Studi observasional itu cuman melihat aja dari luar. Kita tidak ikut memberikan makanan, kita tidak ikut memberikan sesuatu kepada subjek ya. Kita tidak memberikan sesuatu pada manusia tersebut. Nah, itu namanya observasional. Kita cuman lihat aja dari luar gimana sih dampak ya faktor resiko yang diberikan kepada outcome ya. Faktor resikonya misalnya tadi jajan di luar ya, di luar kantin sehat ya, itu apakah bisa diare? Diare itu adalah outcome-nya gitu ya. Jadi faktor resikonya adalah jajan di kantin, di luar kantin, outcome-nya adalah diare. Nah, apakah bisa orang yang jajan di luar kantin bisa diare? Nah, kita bisa lihat ya, yang paling bagus itu studi observasional adalah langsung mengetahui faktor risiko itu terhadap outcome. Caranya gimana? Ya kita lihat orang yang makan di kantin ya dengan yang tidak makan ya di kantin ya. Itu nanti kita lihat ke depannya apakah akan terjadi diare atau tidak ya. Orang yang makan di kantin apakah terjadi diare atau tidak. Nah, ini adalah studi-studi cohort. Ya, studi cohort itu apa? Diikuti orang yang punya faktor resiko sampai terjadi penyakit. Ya. Diikuti orang yang misalnya dikasih obat, satunya tidak, sampai terjadi penurunan tensi atau kenaikan tensi, ya misalnya, atau kesembuhan penyakit atau tidak sembuh gitu. Jadi kita ikuti faktor risiko tersebut sampai terjadinya penyakit atau outcome. Ya, itu namanya cohort. Ya, cohort itu kita melihat ya dampak paparan faktor risiko ya atau satu intervensi ya terhadap outcome. Ya. Jadi di sini kita melihat dalam jangka waktu tertentu sampai terjadinya outcome. Nah, cohort ini bisa sifatnya prospektif. Prospektif itu apa? Ke depan. Jadi, misalnya sekarang ya saya mau melakukan penelitian mengenai tadi orang yang dikasih apa namanya? Orang yang makan di kantin dengan tidak tak lihat ya nanti misal 10 hari lagi apakah terjadi diare atau tidak.
Itu namanya prospektif, teman-teman ya. Kohortnya prospektif ke depan. Tapi kalau retrospektif, saya lihat orang yang kemarin 10 hari yang lalu ya, itu orang yang makan di kantin dengan yang tidak makan di kantin saat ini mengalami diare atau tidak ya. Nah, itu namanya retrospektif. Awalnya dari masa lalu, ya sekarang adalah masa kininya. Itu namanya retrospektif. Nah, kalau prospektif itu awalnya dari sekarang ke depan. Itu namanya prospektif gitu. Ya, itu namanya penelitian cohort. Jeleknya penelitian cohort apa kira-kira? Jeleknya penelitian cohort adalah waktunya ya lama. Harus nunggu dulu kan. Ini orang yang makan di kantin dengan yang tidak harus nunggu dulu 10 hari baru bisa dilihat apakah terjadi diare atau tidak. Ya, itu kalau apa namanya? Kasusnya makan di kantin ya. Tapi kalau misalnya orang yang dikasih obat ini, apakah kemudian hari orang itu berumur panjang apa enggak? Apakah meninggal? Itu kan bisa puluhan tahun ya nanti. Puluhan tahun dilihat ke depan apakah terjadi kematian pada orang tersebut. Nah, kalau ini diterapkan di skripsi nggak lulus-lulus ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini biasanya kita sederhanakan nantinya. Kita sederhanakan jadi apa? Jadi case control. Kalau case control itu gimana? Kalau case control kebalikannya cohort. Kalau cohort tadi saya ingatkan lagi adalah kita menilai faktor resikonya dulu, kemudian kita ikuti ke depan sampai terjadi outcome. Ya, sampai terjadi outcome atau tidak. Nah, kalau case control itu kita lihat outcome-nya dulu. Ya, jadi di sini ada orang yang diare dan orang yang tidak. Kita lihat ke belakang. Apakah orang yang diare ini sebelumnya makan di kantin atau tidak makan di kantin? Orang yang tidak diare itu sebelumnya makan di kantin atau tidak makan di kantin. Nah, itu namanya case control. Nah, case control ini ya efektif untuk dilakukan apabila kasus diarenya sedikit ya. Kalau kasus diarenya sedikit, maka kita pilih case control saja ya. Nanti kita lihat diarenya misalnya orang yang diare ada 10 orang aja. Nah, kita ambil orang yang tidak diare juga 10 orang. Jadi 1 banding 1. Nah, 1 banding 1, nanti terus kita bandingkan dia punya faktor risiko untuk apa namanya terjadinya diare atau tidak, yaitu tadi makan di kantin atau tidak. Nah, itu namanya case control ya. Melihat pada kelompok kasus atau kelompok yang berpenyakit ya dan kelompok yang kontrol atau tidak berpenyakit itu dulu ada faktor risiko apa enggak. Itu namanya case control ya, teman-teman ya. Itu adalah penelitian case control. Jeleknya apa kira-kira penelitian case control ini? Penelitian case control ini jeleknya adalah ya kalau dia inget ya dulu jajan di kantin apa enggak. Kalau enggak inget gimana? Nah, itu apa kejelekannya ya. Jadi ada eh, faktor lupa ya. Nah, terus habis itu juga case control ini jeleknya adalah kita kesulitan untuk menentukan kontrol. Maksudnya apa? Di sini kontrolnya ya, kontrolnya ini kan diare ya. Kasusnya adalah kelompok kasusnya adalah diare. Nah, kelompok kontrolnya ini apakah yang dia itu berpenyakit tapi tidak diare atau yang tidak berpenyakit sama sekali, benar-benar sehat. Nah, itu adalah kesulitannya menentukan kelompok kontrol di case control ya. Nah, tapi case control di sini superiornya apa? Superiornya adalah kalau kasusnya sedikit, nah, tetap bisa jalan. Kontrolnya disamakan. Misalnya kasusnya cuma 10, kontrolnya juga 10, nanti kita lihat ke belakang. Itu enaknya, tapi tidak enaknya tadi ada faktor eh, bias lupa tadi ya. Kemudian juga ada faktor bias kontrolnya tadi. Pengambilan kontrolnya harus pas. Nah, itu. Perbedaannya dengan cohort tadi ya, kalau cohort itu maju ya dari faktor risiko ke penyakit atau outcome. Kalau case control itu lihat
penyakitnya dulu dan tidak penyakit dilihat ke belakangnya apakah punya faktor resiko atau tidak. Ya, gitu ya. Itu bedanya case control dan cohort. Nah, selanjutnya eh, tapi kalau case control ini ya tadi berpeluang ada lupa dan lain-lain ya. Nah, maka kita ambil aja pada saat itu juga semua data. Ini adalah cross-sectional ya. Cross-sectional itu kita melihat faktor resiko dan outcome dalam waktu yang bersamaan ya. Jadi ini adalah cross-sectional. Cross-sectional itu melihat faktor resiko dan outcome dalam waktu bersamaan. Jadi dalam waktu yang bersamaan kita cari orang yang diare dan kita tanyakan apakah dia makan di kantin atau tidak gitu. Ya, jadi cross-sectional itu langsung pada satu waktu nanyain, kamu sekarang diare nggak? Kamu sekarang jajan di kantin nggak gitu. Nah, kejelekannya apa kalau cross-sectional? Lah dia jajan di kantin dulu atau di hari dulu? Nggak bisa dicari. Karena kita nanyanya, kamu sekarang jajan di kantin nggak? Kamu sekarang di hari apa enggak? Gitu. Jadi cross-sectional itu hanya melihat dalam waktu yang bersamaan saja. Tidak bisa menentukan sebab akibat lebih jauh. Ya. Jadi sebab akibatnya sangat sangat bias ya, sangat sangat bisa bolak-balik ya. Apakah diare dulu baru makan di kantin, apakah makan di kantin dulu baru diare itu tidak bisa ditentukan ya. Jadi cross sectional itu apa kausalitasnya atau sebab akibatnya sangat eh, rendah dibandingkan case control. Case control lebih rendah lagi sebab akibatnya dibandingkan cohort. Nah, gitu ya. Jadi paling bagus itu cohort ya teman-teman. Nah, tapi di sini kekurangannya dari studi observasional adalah apa, teman-teman? Kalau misalnya cohort nih yang paling bagus, kira-kira ya, kalau misalnya di sini teman-teman di di kelompok faktor resiko ini adalah orang yang tidak makan di kantin, yang tidak punya faktor resiko ini adalah orang yang makan di kantin, dilihat apakah nanti jadi diare atau tidak, jadi diare atau tidak. Nah, apakah teman-teman bisa memastikan orang yang tidak makan di kantin ini, ya, orang yang makan di kantin ini tidak makan dimanapun selain di kantin? Kan tidak bisa memastikannya. Apakah teman-teman bisa memastikan orang yang makan di kantin ini cuci tangan dengan baik? Apakah orang yang di kantin ini tidak habis itu main tanah atau kotor-kotoran gitu? Nah, itu adalah faktor perancu yang bisa masuk karena kita tidak mengendalikan ya. Karena kita cuma lihat aja, tidak bisa ngatur mereka karena kita cuma lihat aja, observasi aja. Nah, itulah kejelekannya dari studi observasional. Ya, banyak sekali perancunya karena kita tidak mampu mengendalikan. Nah, maka di sini kita kendalikan itu semua. Caranya gimana? Berarti kalau tadi kita melihat saja orang yang makan di kantin dengan yang tidak, biar orang itu bisa kita kendalikan semuanya, caranya gimana? Berarti orangnya kita jajain aja ya. Kita kasih makan di kantin aja. Kita kasih sesuatu intervensi aja kepada dia. Nah, itulah yang dinamakan uji eksperimental atau uji klinis ya teman-teman ya. Uji eksperimental itu adalah di mana kita mengelompokkan seseorang ke dalam kelompok faktor risiko atau kelompok intervensi, kemudian lihat efeknya gimana terhadap outcome. Jadi kita ngasih sesuatu kepada apa namanya subjeknya. Nah, kita ngasih sesuatu atau tidak ngasih sesuatu pada objeknya, benar-benar kita yang mengendalikan semuanya. Ya, kita lihat apakah yang kita kasih itu akan berefek, akan ada outcome-nya nantinya.
Nah, itu namanya studi eksperimental. Nah, contohnya ini ya teman-teman ya. Studi eksperimental yang paling bagus itu dinamakan Randomized Control Trial atau RCT ya. RCT ini adalah studi true eksperimental ya, studi eksperimental murni. Kalau ya kita tidak mampu merandomisasi dan mengontrol dari penelitian kita, nah itu namanya kuasi eksperimental atau penelitian eksperimen sebagian ya. Karena kita tidak bisa merandomisasi atau mengontrol. Apa itu randomisasi? Nah, jadi gini eksperimental itu teman-teman. Satu kelompok ya kita bagi jadi dua. Satu kelompok kita kasih obat tensi ya misalnya ya. Yang satu kelompok kita kasih obat berupa tepung. Jadi tidak kelihatan ya. Di sini pokoknya kasih obat tensi, sini kasih tepung. Nah, kita sebut juga placebo ya, obat yang tepung tadi. Nah, nanti kita lihat ke depannya ya obat yang kita kasih obat tensi tadi, apakah tensinya menurun atau tidak? Ya. Yang kita kasih placebo, kita lihat apakah menurun atau tidak. Tentunya kita sebagai peneliti berharapnya gimana? Yang dikasih obat tensi, tensinya turun ya toh. Yang tidak dikasih obat tensi atau dikasih placebo tepung tok tadi, tentu saja tensinya tetap saja ya. Nah, sehingga ada perbedaan di kedua kelompok. Harusnya ya tensinya berbeda ya. Di awal dan di akhir harusnya berbeda. Nah, itu yang dinamakan RCT ya. Nah, RCT itu bagaimana kalau teman-teman bayangkan kita naruh di sini ya, itu adalah orang-orang dengan tensi yang rendah ya. Di sini kita taruh orang-orang dengan tensi yang tinggi. Jadi dari awal kita atur nih, kita nggak ngacak. Kita atur yang kelompok dikasih obat tensi ini tensinya rendah-rendah aja. Yang di sini di kelompok placebo ini tensinya tinggi-tinggi aja. Ya nantinya hasilnya ya yang kelompok kontrol ini tensinya tetap tinggi, yang kelompok intervensi tensinya rendah. Kenapa kira-kira? Karena dari awal sudah di setting sini tensinya rendah, sini tensinya tinggi. Jadi yang rendah semakin rendah, yang tinggi tetap tinggi. Jadi bukan karena obatnya tensinya jadi rendah, tapi dari awal sudah disetting. Nah, itulah yang namanya randomisasi. Pentingnya randomisasi di situ. Jadi kita acak ya. Nggak boleh ada perbedaan di kedua kelompok. Tensinya harus sama. Rata-rata tensi di sini sama rata-rata tensi di sini harus sama. Nah, itu namanya adalah randomisasi ya. Kita harus merandomisasi. Kalau enggak kita nyeting dari awal ya nanti tensinya tinggi tensinya rendah ini bukan karena obat tensinya tapi karena hal yang lain ya gitu. Yang kedua adalah kontrol. Apa itu kontrol? Ya mengontrol mengontrol hal-hal yang bisa merancu penelitian. Apa tadi misalnya? Misalnya di sini laki-laki semua, di sini perempuan semua. Nanti eh, hasilnya nanti tensinya berefek bukan karena apa namanya? Bukan karena obatnya, tapi karena jenis kelaminnya. Oh, ternyata di sini aktivitas fisik. Oh, yang di sini ternyata gizinya baik. Nah, nanti bukan karena obat tensinya, tapi karena aktivitas fisiknya atau karena apa namanya gizinya yang mempengaruhi dari tensinya, bukan karena obatnya. Nah, makanya kita harus merandom dan mengontrol setiap faktor perancu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa RCT ini adalah penelitian yang paling baik dari semuanya, ya. Karena dia mengendalikan semua faktor perancu sehingga benar-benar memastikan, oh ini obatnya benar-benar yang menyebabkan tensinya turun, gitu. Nah, kalau kita tidak mampu merandom atau tidak mampu mengendalikan salah satu faktor perancu, itu namanya kuasi eksperimental atau non RCT ya teman-teman. Kita tidak bisa merandom atau tidak bisa mengontrol faktor perancu namanya un-RCT atau kuasi eksperimental.
Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu, teman-teman, dari studi preklinis tadi ya, terus studi deskriptif, terus studi observasional, dan studi eksperimental, ada yang ditanyakan dulu. Studi in vivo atau ex vivo apa saya harus mencit? Ya, tidak harus ya, teman-teman ya. Jadi studi in vivo itu ya malah paling bagus itu yang menyerupai manusia ya. Jadi mungkin studi itu biasanya dari awal in silico dulu ya. Satu obat misalnya aku nemu bunga apa ya, bunganya langka, bunganya aku ekstrak, kemudian zat kimianya ya aku uji dulu di komputer ya. Zat kimia yang aku temukan dalam bunga itu aku uji dulu di komputer. Itu namanya in silico. Oh, ternyata secara in silico itu berefek. Ya, ada namanya molecular docking ya. Berarti apa ada kaitannya dengan protein ini bisa nempel. Nah, berarti obat itu kemungkinan bisa nih buat apa zat itu bisa nih buat obat. Kemudian mulai saya uji cobakan ke sel. Nah, selnya ternyata berefek bagus. Kemudian saya meningkat ke hewan. Hewannya misalnya tikus dulu, mencit dulu yang kecil. Mencit, habis itu tikus, habis itu primata gitu misalnya ya. Nah, habis primata, habis itu baru ke manusia. Ya, gitu. Manusia seharusnya langsung uji preklinis ya, gitu. Nah, kenapa pada beberapa uji itu eh, ada uji observasional, tidak tidak uji eksperimental semua. Kan eksperimental paling bagus ya. Kenapa tidak melakukan uji eksperimental semua? Kenapa harus uji observasional, teman-teman? Karena kalau eksperimental dilakukan itu kebanyakan tidak lolos etik ya. Kenapa? Contohnya ya, kemarin ada COVID. Kita mau nguji orang yang COVID itu kalau kalau tidak diberikan obat, ya, kalau apa, kalau tidak orang yang tidak sakit COVID itu kalau tidak diberikan masker sakit COVID nggak ya gitu. Orang yang sehat-sehat aja kalau tidak diberikan masker bakal COVID nggak ya gitu. Itu kan tidak etis ya teman-teman ya. Masa kita sengaja tidak memberikan masker pada orang yang sehat. Itu kan berarti kita sama saja mencelakakan dia ya, harming dia. Maka di sini tidak etis. Maka kita lakukannya uji observasional aja ya, uji observasional aja. Kita lihat di lapangan orang yang pakai masker dan yang tidak pakai masker, nanti dilihat sampai terjadinya sakit COVID apa enggak. Nah, itu namanya uji observasional ya, secara etis kalau kita ngasih langsung ya nggak bisa. Satunya dikasih rokok, satunya enggak kan tidak etis ya. Masa kita berusaha melakukan hal yang tidak benar gitu kan enggak etis ya. Sehingga kita lakukan uji observasional aja. Kita lihat aja yang ada di lapangan yang tidak merokok dan yang merokok. Kita lihat aja di lapangan yang pakai masker dan yang tidak pakai masker. Jadi kita tidak apa namanya secara sengaja eh, menjerumuskan orang tersebut dalam penyakit gitu kan. Ya, itu fungsinya studi observasional ya, sebagai turunan dari eh, studi uji klinis ya itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, bisa chat atau bisa unmute, silahkan ya. Ada yang tanya. Misal untuk satu uji zat baru, berarti uji-uji yang dilakukan hanya bisa eksperimental ya dok, nggak ada kohort. Ya, jadi eh, tadi misalnya obat bisa juga kohort, dilakukan kohort ya. Caranya gimana? Jadi obat-obat itu ada yang sudah diberikan kepada satu penyakit, tapi belum diujikan pada penyakit yang lain. Contohnya gini,
ada obat DM. Obat DM ini, obat diabetes mellitus atau obat kencing manis ini, ya, itu sudah terbukti bisa menurunkan gula, ya, bisa menurunkan glukosa darah. Tapi kita ingin lihat efeknya obat yang menurunkan gula darah ini ke pasien yang sakit jantung. Bisa mengurangi sakit jantungnya nggak ya? Kalau bisa mengurangi sakit jantungnya, saya juga ngasih ke obat yang orang yang sakit jantung. Nah, itu namanya obat yang off label, ya. Tidak pada indikasinya, tapi saya uji coba, saya lihat pada orang-orang yang di eh, orang yang minum itu pada orang yang sakit jantung bisa membaik nggak ya sakit jantungnya. Itu namanya penelitian cohort yang off label. Jadi obat yang sebenarnya tidak pada indikasinya itu diberikan pada orang yang eh, menderita penyakit lain, dilihat nantinya akan jadi sembuh apa enggak. Nah, itu namanya eh, itu biasanya cohort, ya. Oh, jadi obat baru bisa juga seperti itu. Obat baru itu belum tentu dari awal benar-benar baru ekstrak gitu, enggak. Tapi bisa juga obat untuk penyakit lain, ternyata bisa juga untuk penyakit lainnya juga gitu. Nah, jadi itu bisa menggunakan cohort juga, dilihat orang-orang dengan misalnya DM yang punya jantung dengan yang DM tidak punya jantung, dilihat nanti ke depannya bakal baik yang mana. Itu berarti kan cohort itu, ya, bukan kita memberikan obatnya, tapi orang lain yang memberikan obatnya, kita olah aja datanya. Eh, kita lihat aja orang yang pakai obat itu jadi baik atau enggak, orang yang tidak pakai obat jadi baik apa enggak gitu. Itu namanya bisa juga, ya, gitu cohort. Jadi tidak mesti langsung eksperimental gitu. Oke. Sambil kalau ada pertanyaan bisa diketikkan di kolom chat ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah penelitian systematic review dan meta-analysis. Ya. Systematic review dan meta-analysis itu apa sih? Penelitian systematic review dan meta-analysis ini adalah penelitian yang menggabungkan, ya, uji-uji klinis atau uji-uji cohort, ya. Itu adalah penelitian systematic review dan meta-analysis. Jadi bayangkan, ya, ada uji klinis di dunia ini di Indonesia, ada RCT yang dilakukan di Indonesia. Misalnya kemarin teman-teman vaksin COVID di Indonesia hasilnya vaksin COVID 76%. Di Amerika vaksin COVID 92%. Di Cina 52%. Nah, ini aku pakai studi yang mana ya? Kalau menurut Amerika 90% bagus nih vaksin COVID. Tapi kalau di Cina kok 50% doang. Nah, daripada aku pusing-pusing, ya, milih yang mana, mending gabungkan aja semuanya. Nah, tak gabungkan jadi seperti ini, teman-teman. Misalnya, studi dari Indonesia, oh sekian. Oh, studi dari Amerika, oh sekian. Studi dari Cina, oh sekian. Nah, sehingga gabungannya yang wajib ini. Wajib ini ternyata bilang kalau, oh ternyata berefek kok gabungan datanya dari Indonesia, Amerika, Cina. Nah, itu namanya systematic review. Systematic review itu dan meta analisis, ya. Jadi systematic review dan meta analisis itu mengumpulkan semua data jadi satu untuk mengambil satu keputusan. Ini bermanfaat apa enggak obatnya gitu. Itu namanya systematic review atau meta analisis. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang paling bagus apa? Ya systematic review dan meta analisis karena menggabungkan RCT yang sudah pasti bagus, ya, digabungkan jadi satu. Jadi paling tinggi tingkatannya kalau di level bukti klinis itu adalah systematic review dan meta analisis, ya. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini sambil bisa ngechat ya kalau ada yang ditanyakan. Oke. Oh, skripsi boleh systematic review aja. Lah itu belum ada aturannya. Ya, coba apa namanya? Tapi kalau publikasi skripsi itu misalnya kamu Sinta 2, ya, publikasi skripsi Sinta 2, enggak, publikasi Sinta 2 itu sudah tidak skripsi. Jadi kamu silahkan lihat mahasiswa-mahasiswa publikasi Sinta 2. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Nah, itu
eh, bisa tidak skripsi ya. Sinta 2, Sinta 1, Scopus itu bisa tidak skripsi kamu, Dek, kalau sudah publikasi. Silahkan nanti habis ini penelitian ya, terus dipublish. Kalau Sinta 2 ke atas, insya Allah tidak skripsi kayaknya ya. Gitu. Oke, itu adalah pengantar jenis-jenis penelitian, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana kita menggunakan penelitian-penelitian yang tadi ya untuk praktek klinis kita ya. Nah, ini kita sebut sebagai apa namanya evidence based medicine ya. Evidence based medicine itu yang membedakan kita dengan praktek-praktek pengobatan lain. Kenapa saya bilang praktek pengobatan lain? Ya, karena praktek pengobatan lain itu biasanya adalah turun-temurun ya, turun-temurun tradisi. Nah, seperti itu biasanya gitu kan. Nah, jadi kalau ada ahlinya ya itu kata ahlinya gitu. Atau pengalaman ya. Saya sudah ke klinik ini dikasih obat ini cocok manjur-manjur buat saya gitu. Tapi apakah obat itu manjur juga bagi orang lain kan nggak tahu ya. Nah, akhirnya ya paling bagus itu apa? Paling bagus adalah kita menggunakan bukti ilmiah ya. Scientific evidence ya. Paling bagus kita menggunakan scientific evidence yang bisa kita generalisir ke semua orang karena metode penelitiannya baik. Nah, inilah yang membedakan kita sebagai dokter di Indonesia ya terutama ya dengan eh, apa namanya dukun lah ya atau praktek pengobatan yang lain ya. Kita berdasarkan bukti ilmiah atau evidence base. Nah, contohnya evidence base itu apa? Ada ceritanya nih teman-teman menarik. Ada obat yang namanya Flecainid. Flecainid ini obat aritmia teman-teman. Nah, obat aritmia ini dikira bisa mengatasi seluruh aritmia ya pada saat itu ya. Tahun berapa lupa. Nah, itu dikira Flecainid itu bisa mengatasi seluruh aritmia. Tapi ternyata aritmianya itu tidak semuanya itu bisa diatasi, terutama pada pasien-pasien yang memiliki iskemik jantung. Nah, sehingga di sini dilakukan bukti ilmiah ya, dilakukan apa namanya jurnal ya, eh, pembentukan penelitian jurnal. Nah, berdasarkan jurnal tersebut ternyata Flecainid ini malah bisa mematikan ya pada orang-orang yang aritmia dengan gejala-gejala iskemi jantung. Nah, jadi itu pentingnya bukti ilmiah terus update ya supaya apa namanya kita bisa memberikan yang terbaik bagi pasien kita ya. Tidak hanya berdasarkan bukti yang dulu-dulu aja ya. Tidak hanya berdasarkan kata-katanya, tidak hanya berdasarkan obatnya cocoknya yang ini aja enggak. Tapi kita berdasarkan bukti ilmiah supaya oh ini ternyata bisa ketahuan ya kalau flecainid ini ternyata berbahaya loh untuk orang aritmia dengan eh, iskemi gitu. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari sini gitu. Kasus yang selanjutnya adalah dulu waktu di Amerika itu ada obat yang sangat mujarab banget buat ibu hamil melahirkan. Ibu hamil yang muntah-muntah hiperemesis ya. Itu namanya thalidomid ya. Thalidomid ini jos banget lah buat mengurangi muntah pada saat eh, hamil ya. Nah, ternyata setelah penggunaan thalidomid ini sekitar 10.000 bayi itu mengalami seperti ini teman-teman. Namanya amelia ya. Jadi tidak tangan kakinya tidak terbentuk sempurna. Nah, ini karena thalidomid ya. Tragedi thalidomid ini yang juga menguatkan bahwa ya segala sesuatu itu bisa berubah gitu seiring dengan bukti. Nah, maka di sini karena thalidomid ini kemarin ceritanya itu cepat-cepat diuji klinis kan ya. Nah, maka di sini eh, kita bisa ambil pelajaran bahwa eh, apa namanya kalau obat itu harus dengan pertimbangan yang matang untuk bisa diuji kliniskan
dan bahkan disebarkan ke masyarakat gitu. Jadi harus buktinya itu harus benar-benar urut ya dari in silico, in vivo, in vitro, in vivo, kemudian preklinis tadi, kemudian ke klinis. Nah, itu harus benar-benar urut dan mengikuti panduannya ya. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 itu harus ada. Nah, di sini ternyata setelah fase 3 digunakan ke masyarakat, ternyata fase 4-nya ya ternyata ditemukan seperti ini. Nah, sehingga ditarik dari edaran. Tapi ini masih digunakan talidomid untuk hal yang lain. Eh, Indikasi yang lain. Nah, indikasi yang lain ini kita temukan dari bukti klinis juga, ya. Jadi kita sebagai dokter itu berdasarkan bukti klinis, tidak hanya katanya obat ini manjur dan lain-lain. Ya, ya jadi kita dalam mengambil keputusan klinik itu, ya selain ada hal-hal yang bisa apa namanya mempengaruhi keputusan klinik kita, juga yang penting ini ada bukti penelitian. Ya, jadi pengetahuan kita tentang bukti penelitian terbaru itu penting sekali untuk mendukung keputusan klinis kita. Contohnya adalah kita mau ngasih obat baru. Aku mau ngasih obat baru nih. Mau tak kasih nggak ya buat pasienku? Gitu. Itu kita harus menggunakan bukti klinis, ya bukti penelitian yang terbaru untuk bisa memberikan obat tersebut. Ya. Nah, itu adalah EBM ya, Evidence Based Medicine. Oke, kita lanjutkan saja. Bagaimana kita apa namanya bisa menerapkan evidence based medicine dalam praktek kita. Beda tahap uji klinis itu gimana? Oh ya, oke. Em, oke, RCT dulu ya, nanti ini tak stop share dulu, tak bagikan uji klinis ya. Nah, ya, untuk uji klinis itu seperti ini. Tahapan uji klinis itu suatu obat ya misalnya ya. Satu preclinical dulu tadi ada in silico, in vitro, in vivo. Nah, kemudian nanti akan masuk ke uji fase 1. Uji fase 1 itu biasanya uji safety dari obat tersebut. Uji safety dari obat tersebut atau uji keamanan ya dari obat tersebut. Obatnya aman nggak ya diminum? Aman tuh apa? Aman itu tidak menimbulkan efek samping yang merugikan, bahkan kalau kematian sudah diuji preklinis ya, uji letal namanya ya. Jadi apa? Uji toksisitas udah diuji preklinis, apakah bisa mematikan eh, organisme atau tidak ya. Nah, kalau uji fase 1 itu lebih ke efek sampingnya di manusia, apakah bisa ditolerir atau tidak ya. Kemudian uji fase 2 itu lebih banyak lagi. Ini orangnya sehat kalau fase 1 ya. Fase 2 itu mulai sakit. Jadi safety-nya dilihat pada orang yang sakit, apakah tambah sakit. Yang kedua, efektivitasnya dilihat apakah efektif nggak ya pada orang yang sakit. Gitu. Mulai dilihat efektivitasnya kalau fase 2. Kalau fase 1 itu keamanan aja dan pada orang sehat. Kalau fase 2 mulai pada orang sakit, dilihat safety dan efektivitasnya, tapi masih skala kecil. Fase 3 itu adalah kita sebut sebagai RCT tadi yang benar-benar RCT eh, sampelnya banyak. Nah, itu namanya RCT. Nah, RCT-nya di sini benar-benar membagi jadi dua. Orang yang dikasih obat dengan yang tidak dikasih obat, nanti gimana hasilnya? Itu namanya fase 3. Yang kita bahas tadi RCT itu fase 3. Kemudian
di fase 4 ya. Fase 3 ini setelah fase 3 boleh dijual barangnya ya. Barangnya boleh dijual kalau memang itu berefek ya, efikasinya bagus, boleh dijual. Nah, nanti fase 4 ini apa? Fase 4 itu adalah post marketing surveillance. Jadi setelah dipasarkan obatnya, ada nggak ya efeknya, efek samping lain? Kalau ada efek samping lain yang berbahaya bisa diambil lagi. Itu namanya fase 4. Seperti itu fase-fase dari clinical trial, fase-fase dari obat baru ya, uji klinis. Uji klinis ada 4 fase, 1, 2, 3, 4. Ya. Pada orang sehat yang satu, pada orang yang sakit itu 2, 3, 4 ya. Nah, pada orang yang sakit, kalau masih sedikit, nah, itu fase 2. Kalau udah banyak dan membandingkan dua variabel namanya fase 3. Mungkin nanti ada beberapa terminologi ya di uji klinis. Salah satunya adalah eh, blinding. Apa itu blinding? Blinding itu adalah kita em, men- menutup mata, membutakan para pasien supaya tidak bisa mengetahui terapi yang diberikan. Contohnya tadi, ada obat, satunya obat tensi, satunya tepung. Nah, itu kan nggak bisa dibedakan ya, mana yang tepung, mana yang obat tensi. Nah, kenapa kok kayak gitu? Supaya menghilangkan efek sugestinya dia ya, ketakutannya dia. Ini aku minum nggak obat beneran nih, berarti nanti nggak turun tensiku gitu. Obatnya bener-beneran disamarkan. Itu namanya blinding ya, disamarkan. Nah, kalau double blinding itu apa? Kalau itu namanya single blinding, pasiennya tok yang tidak tahu obatnya seperti apa. Kalau double blinding apa? Bahkan dokternya yang ngasih obat itu nggak tahu. Dia ngasih obat beneran, obat tensi beneran, atau ngasih obat tepung. Itu namanya double blinding. Double blinding itu yang ngasih nggak tahu, ngasih obat nggak tahu, yang minum juga nggak tahu. Itu namanya double blinding. Yang tahu statisticiannya ya, yang apa mengolah datanya yang tahu. Orang yang neliti yang tahu. Oh ini dokternya ngasih obat ini, itu yang ngatur mereka. Itu namanya double blinding. Itu. Terus hal yang lain lagi adalah single arm. Single arm itu adalah eh, jadi kalau RCT itu double arm ya. Lengannya dua. Lengan yang satu itu adalah lengan kelompok intervensi, lengan yang satu kelompok kontrol. Nah, lengan yang kelompok intervensi ini ya itu namanya kalau cuman kita melakukan uji klinis tapi nggak ada kontrolnya, nah namanya single arm. Ya, jadi cuman ada sebelum dan sesudah dikasih obat. Itu namanya single arm. Tapi kalau double arm ya seperti uji klinis yang kita bahas tadi ya, RCT yang kita bahas tadi itu namanya eh, double arm ya atau RCT yang biasa. Kalau cuman yang eksperimental aja sebelum dan sudah dikasih obat itu namanya single arm gitu. Itu mungkin istilah-istilah yang banyak ditemukan ya di RCT. Jadi jangan bingung teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan ya. Yang bisa digunakan sistem analisis. Kalau systematic review dan meta analisis biasanya RCT-nya fase 3 ya. Kalau fase 2 terlalu sedikit apa namanya? Fase 2 juga bisa sih tapi terlalu sedikit sampelnya dan biasanya nggak lengkap datanya. Oke, kita lanjutkan ya tentang langkah-langkah dalam evidence base. Yang pertama adalah kita menanyakan pertanyaan klinis ya, tentang pasien ya. Apakah pasien ini bisa diberikan obat ini ya? Itu pertanyaan klinis ya, teman. Yang kedua adalah kita kumpulkan evidence yang terbaik ya. Kita kumpulkan jurnal-jurnal yang terbaik. Caranya gimana? Nanti kita bahas. Yang ketiga adalah kita lakukan critical appraisal. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut di sini ya. Yang selanjutnya adalah
kita menerapkan ya evidence base-nya dan dievaluasi kembali apakah pada pasien kita cocok apa enggak. Nah, yang pertama ya, ask clinical question ya, menanyakan pertanyaan klinis, memformulasikan pertanyaan ilmiah. Pertanyaan ilmiah itu ya bisa berupa apakah faktor resiko ini bisa menyebabkan sakit ini? Itu namanya pertanyaan ilmiah faktor resiko atau etiologi ya. Apakah em, apa namanya alat diagnosis ini bisa untuk mendiagnosis penyakit ini? Itu namanya pertanyaan ilmiah diagnosis. Apakah obat ini atau tindakan ini bisa menerapi penyakit ini? Itu namanya adalah pertanyaan ilmiah terapi. Prognosis itu apakah ramalan ya. Eh, Kalau saya begini, sekian tahun lagi, apakah jadi seperti ini? Itu namanya prognosis. Nah, pertanyaan penelitian itu ya biasanya bentuknya adalah PICO. Ya. PICO itu apa? PICO itu adalah P-nya itu adalah problem atau population atau masalah kesehatannya atau populasinya, ya itu namanya eh, problem atau population. Terus itu apa? Intervention. Intervention itu bisa berupa terapinya, bisa berupa faktor resikonya, bisa berupa alat diagnostik yang baru, namanya intervention. Ya. Yang selanjutnya adalah comparison atau perbandingan, perbandingan dari intervensinya tadi. Misalnya kalau ada terapi, ada placebo mungkin, ya obat yang tepung tadi, atau dibandingkan dengan obat lain, terapi satu dengan terapi yang lain bisa. Atau faktor risiko satu dibandingkan dengan tidak ada faktor risiko bisa, atau faktor risiko satu dibandingkan dengan faktor risiko lain bisa, atau alat diagnostik baru dibandingkan dengan standar diagnosis yang baru, diagnosis yang lama ya. Contohnya eh, DB ya, DB menggunakan trombositopeni dibandingkan dengan IgG IgM gimana diagnostik eh, nilai diagnostiknya. Nah, itu adalah comparisonnya ya. Terus habis itu outcome. Outcome itu adalah hal yang dinilai apa ya. Outcome itu ada outcome primer sama sekunder. Outcome primer tuh yang dinilai eh, paling utama ya. Sekunder itu ya buat genep-genep aja. Contohnya gini, ada obat tensi. Obat tensi ya outcome-nya tensinya turun ya. Berarti outcome primernya adalah tensi darah. Sekundernya apa? Sekundernya misalnya adalah denyut nadinya, ya misalnya. Terus habis itu efek samping lain itu namanya sekunder. Ya. Gitu teman-teman. Namanya PICO ya. Struktur pertanyaan penelitian itu kita pakai PICO. Jenis-jenis pertanyaan penelitian ini tadi ya, faktor resiko, etiologi, diagnosis, terapi, dan prognosis. Ini contoh pertanyaan ilmiah ya. Apakah penggunaan metformin lebih efektif dibandingkan dengan insulin dalam mengendalikan kadar gula darah pada pasien DM tipe 2? Ini kira-kira ini pertanyaan ilmiah yang mana, teman-teman? Apakah penggunaan metformin lebih efektif dibandingkan dengan insulin dalam mengendalikan kadar gula darah pada pasien DM tipe 2? Ini pertanyaan penelitian yang jenis mana nih, teman-teman? Ada yang bisa jawab mungkin di chat bisa atau langsung bisa. Ini kira-kira pertanyaan ilmiahnya yang jenis mana nih? Faktor resiko, diagnosis, terapi, atau prognosis? Kira-kira. Ya, terapi ya. Ya, ini terapi ya. Pertanyaan ilmiah berupa terapi ya. Terapi apa? Terapi metformin. Ya. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan ilmiah ini bisa kita jabarkan pikonya, teman-teman. Ya, pikonya apa? P, problem. Kira-kira problemnya apa nih, teman-teman? Bisa jawab nih. Problemnya apa? Di sini problemnya apa ya?
Bisa jawab di kolom chat ya. Problemnya kira-kira apa yang di sini? Problemnya adalah problemnya adalah ya DM tipe 2 ya. DM tipe 2 ini adalah problemnya. Ya, populasinya DM tipe 2. Nah, intervensinya apa? Intervensi dan perbandingannya apa? Intervensi dan comparisonnya. Intervensinya adalah metformin dan insulin. Ya, kira-kira metformin sama insulin mana yang intervensi, mana yang comparison? Ya kalau DM ya itu gold standarnya ya insulin ya. Nah, sehingga ini adalah comparisonnya, ya ini adalah interventionnya ya, gitu. Apakah intervention itu pasti di awal? Enggak juga ya. Nah, jadi pemahaman klinisnya teman-teman lah yang penting mengetahui ini intervention atau comparison. Kalau secara klinis teman-teman nggak punya pengetahuannya ya, ya ini yang membedakan kita sebagai dokter sama eh, s- orang yang statistik ya. Mereka cuma tahu pertanyaan ilmiah tapi nggak bisa memformulasikan pertanyaan klinis ya. Nah, kalau dokter pasti tahu ya. Di sini metformin sebagai interventionnya, comparisonnya adalah insulin. Terus habis itu apa outcome-nya? Outcome-nya adalah kadar gula darahnya ya. Itu kadar gula darah ini adalah outcome-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini adalah pertanyaan ilmiah. Nah, nanti kalau teman-teman apa apa namanya jurnal reading ya, jangan lupa diformulasikan pertanyaan ilmiahnya yang apa, eh, strukturnya, pikonya itu apa. Ya. Terus ini contoh ya teman-teman ya. Ini contoh pertanyaan ilmiah yang apa nih tipenya? Faktor resiko, apa terapi, atau prognosis, atau diagnosis kira-kira teman-teman. Ya, ini adalah yang faktor resiko ya. Faktor resikonya adalah paparan asap rokok secara pasif meningkatkan resiko asma pada anak usia sekian tahun. Ini adalah faktor resiko ya. Kalau yang ini, X-ray dada mendiagnosis tuberkulosis, dikonfirmasi kultur sputum pada pasien dengan gejala batuk kronis. Ini adalah pertanyaan ilmiah berupa diagnostik ya. Ya. Jadi dibandingkan ya apa alat diagnostik yang terkini dengan diagnosis yang gold standar. Nah, itu namanya diagnostik. Kemudian kalau ini fisioterapi lebih efektif daripada terapi obat dalam mengurangi nyeri. Nah, ini adalah pertanyaan ilmiah terapi ya. Terus habis itu yang selanjutnya riwayat hipertensi meningkatkan resiko kecacatan permanen. Ini berarti kita meramal ke masa depan apakah dia bisa meningkatkan risiko catatan permanen pada 3 tahun pasca stroke. Nah, ini berarti prognostik. Ya, contoh penelitian prognostik. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Pertanyaan ilmiah yang bisa kita eh, hasilkan ya, dan kita tentukan dari suatu jurnal. Nah, di sini pertanyaan ilmiah itu tadi tidak harus berupa piku semua ya. Misalnya di eh, pertanyaan risk factor ya faktor resiko itu berupa exposure ya exposure dan non exposure bukan intervensi dan comparison tapi exposure atau paparan faktor resiko dan tidak terpapar faktor resiko gitu. Kalau diagnosis biasanya kita bahasnya adalah eh, tes yang terbaru ya kita sebut index test ya. Kita bandingkan dengan gold standarnya ya. Comparisonnya adalah gold standarnya. Kalau prognosis kita bandingkan ya hal yang bisa memprognosis dengan
perbandingannya yang lain. Ya, biasanya seperti itu ya. Jadi tidak harus PICO semuanya ya. Intervention itu bisa berupa exposure, bisa berupa indeks test, bisa berupa indeks prognosis gitu ya. Nah, sekarang setelah kita memformulasikan pertanyaan ilmiah, kita cari di database ya teman-teman ya. Nah, jadi cari di Google itu untuk menemukan artikel ilmiah itu tidak sesulit itu, tapi juga tidak semudah itu ya teman-teman. Ada caranya gimana cari bukti ilmiah yang baik. Nah, bukti ilmiah tersebut ya itu ada eh, desain studi yang paling bagus teman-teman. Contohnya ya, kalau kita pengen tahu faktor risiko suatu penyakit, kita pilihnya adalah studi cohort yang paling bagus ya teman-teman. Eh, paling bagus tuh studi cohort. Kalau untuk menentukan faktor risiko suatu penyakit. Kalau kita ingin menentukan diagnosis suatu penyakit, paling bagus pakai cross sectional. Ya. Jadi tidak selalu RCT itu paling bagus. Ya kalau di terapi, kalau terapi paling bagus RCT ya. Tapi kalau di diagnosis ya cukup cross sectional aja itu udah bagus ya. Kalau faktor risiko cohort itu bagus. Kalau prognostik juga cohort yang paling bagus. Kalau terapi harus RCT ya biar bisa mengendalikan segala sesuatunya gitu. Itu adalah studi desain yang paling bagus dari tiap jenis pertanyaan ilmiah tadi ya. Jadi jangan semuanya digeneralisir RCT yang paling bagus. Ya nggak selalu kalau kita pertanyaannya adalah faktor resiko. Ya, nggak mungkin di RCT kan seperti tadi misalnya penggunaan masker itu kan nggak bisa di RCT kan ya. Kita ngasih masker dan tidak ngasih masker kan nggak mungkin, tidak etis ya. Tuh. Nah, terus sekarang pertanyaannya kita nyarinya di mana nih? Ah, studi cohort ya untuk pertanyaan penelitian tadi kita nyarinya di mana? Nah, di database-database ilmiah. Ya biasanya PubMed, ya Scopus dan lain-lain ya. Yang paling kita bisa jangkau ya PubMed ya sama Google Scholar. Ini paling kita sering eh, sering cari ya di sini. Nah, nanti caranya untuk cari penelitian tersebut, ya bukti ilmiah tersebut, caranya adalah cari di kolom pencarian sini. Nah, cari, ya misalnya kita ingin terapi, ya pertanyaan ilmiah adalah terapi tentang obat. Berarti kita cari yang RCT, ya penelitian RCT mengenai apa? Mengenai penggunaan metformin dibandingkan dengan insulin pada pasien diabetes mellitus dilihat kadar gula darahnya. Ada nggak ya? Nah, kita cari nih, metformin for diabetes mellitus. Gitu. Kalau kita cari ya, seperti ini ya teman-teman ya. Metformin for diabetes mellitus. Hasilnya berapa teman-teman? 17.000. 17.000 itu kita harus lihat satu-satu ya. Itu kan sangat tidak spesifik ya teman-teman ya. Untuk menggunakan kata kunci metformin for diabetes mellitus. Maka kita menggunakan kata kunci yang sudah disempurnakan seperti ini ya teman-teman. Kalau kita menggunakan kata kunci ini akan semakin spesifik lagi. Diabetes mellitus tipe 2 or type 2 DM and metformin, insulin, blood glucose ya pikonya semua digunakan di sini. Nanti jadinya akan semakin spesifik. Dari yang tadinya 17.000 jadi 2.000 doang. Nah, tinggal kita cari yang RCT gitu. Jadi kalau kita menggunakan kata kuncinya spesifik, kita akan mempersingkat hasil pencarian kita. Nah, cara mempersingkatnya gimana? Nah, cara mempersingkatnya adalah dengan yang namanya operator Boolean. Ya. Operator Boolean itu adalah eh, apa namanya?
kata sambung ya, kata sambung yang bisa kita gunakan untuk pencarian ya. Misalnya sini n itu ya ini sempit antar piko. Jadi antar P, I, C, O itu menggunakan kata sambung N ya. Boolean operatornya yang digunakan adalah N. Contohnya apa? P-nya itu adalah diabetes mellitus. N intervensinya apa? Metformin. N insulin ya, komparasinya insulin. O-nya adalah N blood glucose gitu. Nah, nanti akan semakin sempit pencariannya. Tapi kalau misalnya ada sinonimnya nih, eh, apa namanya, diabetes mellitus tadi. Diabetes mellitus bisa juga type 2 diabetes mellitus, bisa juga T2DM gitu ya. Maka antar sinonim ini kita kasih N, sehingga kita kasih seperti ini teman-teman. Ya. Healthcare worker, bisa workers, bisa apa ya. Eh, Terus habis itu N, communicator, communicator skill. Ini kan sama aja ya. Antar P itu dikasih kasih OR ya, antar I dikasih OR ya. Tapi di antara P sama I sama C itu dikasih N gitu ya. Nah, nanti jadi seperti ini, teman-teman. Terus tipe 2 or type 2 DM, terus kurung tutup N metformin, N insulin, N blood glucose. Titik duanya buat apa? Titik duanya ini untuk mengumpulkan dalam satu apa namanya? Satu frase ya namanya. Kumpulan kata namanya frase. Jadi tidak sendiri-sendiri. Diabetes sendiri, mellitus sendiri enggak. Jadi kata yang dicari adalah diabetes mellitus tipe 2 langsung gitu. Kalau pakai T. Nah, ini tips lainnya ya. Kalau mau misalnya healthcare worker, workers, workerer, mana yang piye nulisnya, masa harus nulis semua? Ya, kasih aja bintang. Bintang ini nanti bisa mencari workers, worker doang, workerer bisa ya, dan lain-lain. Nah, nanti setelah dicari ya, nah kita bisa juga menggunakan filter di PubMed, teman-teman ya. Kalau kita buka PubMed, sebelah kiri ya, setelah kita nyari ya, itu nanti sebelah sini ada kita mau abstrak tok atau mau full text silahkan. Mau publikasinya 1 tahun atau 10 tahun terakhir silahkan. Bisa digunakan filter ini ya. Mau studinya RCT tok, mau studinya systematic review bisa dicari di PubMed. Gunakan filter yang ada di sebelah kiri ini. Ya, kalau misalnya kita filter, ya misalnya ini eh, klik cuman studi-studi RCT aja. Ini yang di bawah nanti ada ya. Studi RCT aja, nanti jadi 1.000 doang. Yang tadinya 2.500 jadi 1.000 doang studi RCT. Tadi kan kalau terapi bagusnya studi RCT ya. Nah ini kan pertanyaan terapi, jadi kita cari studi RCT. Nah, studi RCT tinggal 1.000 doang. Gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang anatomi dari eh, jurnal ya. Anatomi dari jurnal. Kalau kita lihat di PubMed ya, paling baik kan di PubMed ya. Nah, kalau kita lihat di PubMed, anatomi dari jurnal yang pertama ada jenis penelitiannya. Biasanya di sini ada jenis penelitiannya, teman-teman ya. Ini jenis penelitiannya RCT, ya, Randomized Control Trial. Terus ada nama jurnalnya, ya, tahun, volume, halaman, dan lain-lain sebelah sini. Terus yang ketiga, ada judulnya nih ya. Judulnya ini, di judul itu biasanya ada juga jenis penelitiannya ya. Ini randomized control, berarti RCT ya gitu. Terus habis itu ada autornya yang yang ngarang ya. Yang ngarang di sini ada. Autor itu dibagi jadi dua ya teman-teman ya. Namanya first author, yang kedua adalah co-author ya. Co-author itu selain first author namanya co-author ya. Nah, terus author yang memasukkan jurnal ini ke eh artikel ini ke jurnal itu namanya adalah corresponding author ya. Jadi author yang bertanggung jawab memasukkan
artikel ini ke jurnal namanya corresponding author ya. Jadi kalau nama pertama namanya first author, nama selanjutnya namanya eh, co-author ya. Kalau yang memasukkan namanya corresponding author ya. Terus di sini ada afiliasi. Afiliasi itu apa? Afiliasi itu adalah institusi asal ya. Institusi asalnya dari mana? Terus habis itu ada nomor PMID ya. PubMed ID-nya berapa ya? Nomor identitas PubMed-nya ya. Terus habis itu DOI ya. DOI ini adalah eh, apa namanya? URL dari jurnalnya ya. URL itu apa? Alamat dari jurnalnya. Kalau jurnalnya, kalau artikelnya nanti kamu klik ini nanti akan keluar di jurnal aslinya seperti itu ya gitu. Nah, selanjutnya adalah abstrak. Nah, setelah abstrak ya, abstrak biasanya ada bagian-bagiannya ya. Ada introduction atau background, ada objectives, ada method, ada result, ada conclusion. Kalau case report mungkin ada case illustrationnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kata kunci atau keywords. Nah, keywordsnya itu adalah eh, kata kunci tentang penelitian ini. Selanjutnya, biasanya di sini ada link full text-nya ya. Bisa diklik kalau mau jurnal full-nya ya. Nah, biasanya kalau yang gampang ya full text PMC ini paling gampang ya, diklik aja. Terus habis itu ada sitasinya. Nah, sitasi ini saya sarankan ya pada mahasiswa-mahasiswa saya kalau mau ngambil apa namanya satu jurnal ya sitasinya jangan lupa diambil juga ya jangan cuman isinya doang diambil sitasinya lupa sitasinya diambil dikomenkan ke pernyataan dari jurnal tersebut ya supaya nggak lupa ya gitu itu adalah anatomi dari eh, jurnal di PubMed ya. Artikel di PubMed ya. Ah, artikel itu ada beberapa apa namanya? Ada beberapa jenis ya teman-teman ya. Kita sebut sebagai original article. Apa itu original article? Original article itu adalah penelitian yang biasa ya. Penelitian preklinis sampai penelitian RCT kita sebut sebagai original article ya teman-teman ya. Penelitian klinis, preklinis ya, in vivo, in vitro, in silico, deskriptif, observasi, eksperimental itu kita sebut sebagai original article biasanya teman-teman ya. Ini misalnya ya, ini melambangkan, oh ini RCT nih. Nah, biasanya kalau original article itu ada ininya teman-teman. Objektif, method, result, conclusion itu biasanya adalah original article namanya. Bisa juga nggak ada apa namanya, nggak ada backgroundnya, nggak ada objektifnya, nggak ada metodenya. Ya, tapi kita bisa baca di sini. Oh, ini ada backgroundnya. Oh, ini ada metodenya. Ya. Nah, oh ini ada hasilnya ya. Oh, ini ada apa namanya kesimpulannya ya. Nah, kalau kayak gini ya, ini tetap ya berupa original artikel ya. Bisa kita lepas satu-satu ya. Walaupun tidak ditandai dengan kata-kata method, result, conclusion, tapi kita bisa tahu ya dari membaca. Dan kita bisa tahu dari judulnya juga kalau ini RCT sehingga masuknya ke original article. Nah, ini jadi judulnya ada risk factor. Kalau faktor resiko itu mesti studinya observasional ya teman-teman ya, nggak mungkin RCT ya, karena faktor risiko itu nggak bisa diterapkan ya. Nanti anu apa namanya etik ya, nah gitu. Nah ini namanya original article ya. Nah, di sini ada background, ada apa namanya methods, ada resultnya, ada conclusionnya. Nah, ini original article, observational study di sini juga ada ya. Nah, ini pada tikus. Nah, sudah pasti ini adalah penelitian in vivo ya, gitu.
Berarti ini adalah original artikel juga ya. Nih, kalau ada kata-kata reviewnya ya, dan di sini kok kayaknya teoritis banget ya, drug therapy for diabetes nggak ada apa namanya variabel terikat bebasnya. Nah itu biasanya ini namanya review. Review itu cuman menjabarkan doang ya, tinjauan pustaka doang, teori tok. Nah itu namanya review ya teman-teman. Jadi bedakan ya penelitian-penelitian original artikel sama review. Kalau review itu kayak tinjauan pustaka di bab 2 skripsi, nah itu namanya review. Tapi kalau original artikel adalah penelitian-penelitian. Ya, satu penelitian, satu penelitian, satu penelitian itu namanya original artikel. Nah, yang dimasukkan di keterbatasan apa? Keaslian penelitian biasanya kalau di skripsi atau tesis itu adalah penelitian-penelitian original artikel, jangan yang review ya. Review kok dimasukkan ke keaslian penelitian ya. Jangan ya. Original artikel yang dimasukkan ke keaslian penelitian gitu. Nah, ini teman-teman juga biar tahu ya membedakan review sama original artikel. Bisa juga ya teman-teman ketemu ini ya letter for editor atau komen ya. Ini adalah bentuk komunikasi jurnal yang lain. Ya nggak usah pedulikan lah. Yang penting original artikel sama review aja ya. Nah, selain itu teman-teman juga harus tahu ini ya. Satu, jurnal open access. Jurnal open access itu jurnal yang kita bisa apa namanya? Yang mensubmit jurnal harus bayar supaya jurnalnya bisa ditonton oleh semua orang itu namanya open access. Kebalikannya kalau yang submit nggak bayar, nah, biasanya jurnalnya itu harus bayar sehingga harus dilanggan gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Nah, jenis publikasi ilmiah ya, itu ada apa aja sih? Ada yang namanya, oh ini ya, oh bentar, kalau ada yang restricted ya, nggak bisa dibuka. Nah, itu kalau jurnalnya 2022 ke bawah ya, 2022, 2021, 2020 ke bawah. Nah, dia nanti bisa pakai Sci-Hub ya teman-teman ya. Sci-Hub itu bisa buka jurnal kalau 2022 ke bawah. 2022 ke atas nggak bisa ya. Nah, jadi silahkan em, memakai Sci-Hub. Kalau bagi yang mahasiswa bisa pakai Science Direct yang ada di perpustakaan ya, itu ada aksesnya ya. Coba dicari ya. Nah, supaya teman-teman paham juga ada jenis-jenis publikasi ilmiah itu ada berbagai macam ya. Mungkin teman-teman pernah dengar Sinta satu, Sinta 2, Sinta 3 itu apa sih? Nah, Sinta itu adalah akreditasi jurnal nasional ya. Jurnal di Indonesia ini diakreditasi berdasarkan Sinta oleh Kementerian Dikti Saintek ya. Di sini ada Sinta satu yang paling bagus, ya biasanya internasional juga. Eh, dan yang paling apa ya, paling rendah itu adalah Sinta 6 ya. Nah, kalau internasional itu indeksnya biasanya namanya Scopus atau World of Science atau lain-lain ya. Nah, yang paling terkenal ya Scopus ya. Scopus Q1 sampai Q4. Q1 sampai Q4 itu apa? Quartile. Jadi jurnal di dunia ini yang masuk Scopus dibagi jadi 4. Nah, jurnal yang paling bagus itu adalah Q1. Jurnal yang paling nggak bagus tapi di Scopus tetap terindeks Scopus itu Q4 gitu. Nah, jadi dibagi jadi kuartil-kuartil. Nah, itu adalah jurnal. Jurnal itu majalahnya ya teman-teman ya, tempat publikasinya. Kalau tadi seperti ini artikelnya ya teman-teman ya. Ini artikelnya. Nah, kalau jurnal itu ya kumpulan artikel itu namanya jurnal ya. Bisa juga teman-teman publikasi di proceeding ya. Proceeding itu apa? Proceeding itu adalah eh, ada satu seminar yang menerbitkan satu publikasi, lah itu namanya proceeding teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk eh, maksudnya ya Sinta, Kiki itu apa sih? Nah, ya, seperti itu.
Nah, setelah kita menelusuri sudah dapat nih bukti ilmiahnya. Oh, ternyata saya dapat sekian jurnal tentang metformin ya dibandingkan dengan insulin untuk kadar gula darah pasien DM. Nah, selanjutnya adalah kita menelaah bukti tersebut sudah sesuai belum ya dengan apa namanya pedoman dari bukti ilmiah tersebut ya. Nah, karena kenapa? Karena tiap jenis penelitian itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. RCT ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, cohort ada, case control ada, cross sectional ada, dan lain-lain semuanya ada ya. Setiap jenis penelitian ada kelemahan dan keuntungannya masing-masing. Nah, tugas kita adalah mencari apakah kelemahannya tersebut fatal ya, bias atau perancunya itu fatal banget apa enggak ya, sehingga mempengaruhi hasil penelitian atau tidak. Kalau mempengaruhi hasil penelitian yang ya jurnalnya itu enggak valid berarti kan ya. Nah, jadi kita melakukan telaah ini dalam rangka mengetahui validitas dari jurnal tersebut, valid apa enggak ya buat kita pakai, bener apa enggak ya buat kita pakai. Kalau banyak biasnya ya berarti nggak valid jurnalnya ya. Seperti itu. Nah, tipe-tipe bias nggak usah lah ya. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri. eh yang penting di sini kita cara untuk melakukan critical appraisal ya. Critical appraisal atau telaah kritis adalah cara untuk mengkritisi jurnal yang sudah kita kita temukan tadi. Kalau jurnalnya sudah kita temukan tentang metformin dibandingkan dengan insulin pada pasien diabetes mellitus, kadar gula darahnya gimana? Nah, itu jurnalnya kita kritisi. Bener-bener dia nggak ada biasnya, atau itu jurnalnya nggak valid. Ya, kita harus pastikan. Nah, memastikannya itu dengan alat spesifik, ya, critical appraisal. Apa itu alatnya? Tergantung dari tipe studinya. Kalau tipe studinya itu RCT, ya kita lebih prefer tools-nya yang paling bagus menurut menurut saya deh ya. Menurut saya tool yang paling bagus adalah ROB 2.0. Ya, Cochrane ROB 2.0 itu adalah tools untuk menelaah studi-studi RCT. Ya, paling bagus pakai ROB 2.0. Kalau studinya NRCT ya, studinya tersebut tidak di random atau tidak dikontrol, maka kita pakainya Robbins E. Kalau studinya adalah intervensi, ngasih obat, atau Robbins E kalau studinya itu exposure atau faktor resiko ya. Terserah pilih Robbins E intervensi kalau kita ngasih suatu tindakan, atau Robbins E atau kalau kita ngasih suatu exposure atau faktor resiko. Terus cohort, kalau cohort ya bisa pakai Robbins E atau Robbins E atau Newcastle Ottawa Scale Cohort Studies. Jadi ada tools yang namanya Newcastle Ottawa Scale itu bisa banyak ya. Ada yang untuk cohort studies, ada yang untuk case control, ada yang untuk cross sectional. Jadi silahkan memilih di antara dua ini atau tiga ini ya. Kalau cohort, kalau case control juga milih antara tiga ini. Tapi untuk yang case control ya, Newcastle Ottawa Scale-nya, cross sectionalnya juga silahkan milih. Nah, tentu saja Newcastle Ottawa Scale-nya juga harus untuk cross sectional. Gitu ya teman-teman. Jadi milih ya. Ini tipe studinya apa sih kita tentukan dulu. Kalau studinya RCT, kita tools-nya yang paling baik adalah Cochrane ROB 2.0. Jangan pakai Robbins I ya. Pakainya Cochrane ROB 2.0 untuk bisa mengkritisi jurnal tersebut. Gitu ya. Misalnya teman-teman ditugasi misalnya PPDS nih ya, untuk critical appraisal atau koas critical appraisal, maka pakai tools ini kalau yang paling bagus ya, paling baik pakai ini.
Nah, kalau studinya itu diagnostik pakainya Quades. Ya, toolnya namanya Quades tuh. Terus kalau prognostik pakai Quips. Kalau studi pada hewan pakai Circle. Ya, gitu. Nah, nanti kalau teman-teman pakai ROB 2.0, nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya. Eh, RCT pakai pakainya RO Ukraine ROB 2.0 nanti jadi kayak gini. Ada kurang lebih 6 atau 7 domain gitu. Nah, nanti di sini bisa dilihat mana artikel-artikel yang biasnya itu rendah, mana artikel-artikel yang biasnya tinggi ya. Nah, ini Robbins I atau Robbins E juga sama. Nanti kita bisa lihat eh, masing-masing domain atau pertanyaan itu nanti eh, bagaimana resikonya. Ya, ya, cohort juga sama, case control juga sama. Nanti pertanyaannya dijawab. Apakah bisa dijawab? Kalau bisa dijawab, resikonya rendah atau tinggi gitu. Nah, konstitusional pakainya Robbins I atau Robbins E atau Newcastle Ottawa Scale yang cross sectional. Diagnostik pakainya Quadas ya. Prognostik prognostik pakainya Quips. Kalau studi pada hewan pakainya Circle gitu teman-teman. Nah, silahkan pakai tool lain juga bisa ya. Banyak yang pakai Oxford misalnya. Nah, Oxford itu CEPM, Oxford boleh ya. Atau ini soalnya Oxford itu juga punya berbagai macam ya. Teman-teman bisa ambil yang systematic review misalnya kalau misalnya mau telaah tentang systematic review, misalnya dikasih jurnal meta analisis. Nah, berarti teman-teman pakainya ini ya, systematic review. Atau pakai Prisma ya bisa juga. Diagnostik bisa klik di sini ya CEPM ini nanti ada diagnostiknya juga, prognostik ada juga, RCT ada juga ya dan lain-lain ya. Nah, critical appraisal ini dalam rangka untuk mengetahui validitas ya dari suatu penelitian ya. Jadi prinsipnya penelaah bukti ilmiah itu ada via. Via itu apa? Validity ya, validitas. Validitas itu diceknya pakai tool critical appraisal tadi ya. Oh, artikelnya valid nih. Resiko biasnya rendah. Oh, berarti valid artikelnya. Terus habis itu importance. Ya, pentingnya penelitian tersebut. Ini nanti dijabarkan kayak apa pentingnya. Penerapannya gimana di lapangan. Nanti teman-teman bisa jabarkan. Ya, ini adalah garis besar langkah dari critical appraisal via tadi. V, validitas dengan tool critical appraisal yang ada tadi, misalnya RCT pakai ROP 2.0, ya. Terus kalau misalnya studinya diagnostik pakai Quadas 2, ya, gitu. Nah, terus habis itu importance itu adalah pentingnya penelitian ini gimana, applicability-nya gimana. VIA, ya. VIA-nya tadi, validitasnya dengan tool critical appraisal tadi, ya. Apakah ada bias-bias banyak apa enggak? Importance seberapa penting ya penelitian ini dalam konteks klinis. Ya. Applicability apakah bisa diterapkan pada populasi pasien tersebut ya. Nah, ini nanti yang teman-teman harus jawab ya ketika critical appraisal ya via V-nya tadi pakai tool critical appraisal, I-nya importance, E-nya applicability ya. Nah, setelah kita menerapkan, mengkritisi artikel tersebut, ya, ternyata jurnalnya itu bisa loh metformin buat DM, bisa menurunkan kadar gula darah. Nah, maka kita terapkan hasil tersebut, ya, ke dalam eh, keputusan-keputusan klinis kita. Jadi kita terapkan ke dalam keputusan klinis kita. Tergantung dari level of evidence, ya. Level of evidence, level buktinya. Kalau buktinya kita itu RCT ya, ini obat ya mungkin ya. Kalau obat dan dia RCT, ini buktinya derajatnya 1A. Kalau RCT-nya itu
cuman satu, itu satu B ya. Kalau RCT-nya banyak dan di meta analisis itu namanya satu A. Kalau cuman satu, satu B. Kalau dia RCT tapi nggak ada pembandingnya, single arm tadi, nah itu namanya dua a ya. Kalau dua b itu dia un-RCT ya, non-RCT. Dia tidak merandom atau tidak mengontrol. Kalau tiga itu studi-studi observasional ya atau studi-studi deskriptif. Nah, kalau derajat 4 itu adalah pendapat ahli ya. Gitu. Nah, ini membentuk piramida of evidence-based medicine ya. Paling tinggi adalah systematic review ya, bawahnya ada RCT, bawahnya ada cohort, bawahnya ada case report, bawahnya ada expert opinion. Jadi pendapat ahli itu tetap bisa mendukung, tapi di paling bawah. Paling tinggi apa? Systematic review yang menggabungkan artikel-artikel RCT dan cohort. Nah, sehingga guideline tersebut, ya misalnya satu a wah bisa kita gunakan benar-benar level buktinya paling bagus. Sehingga kita gunakan dalam guideline. Nah, kalau satu a nanti bisa masuk ke guideline gitu ya. Kalau cuman tiga atau empat ya mungkin rekomendasinya ya tipe tiga dan empat ya tidak terlalu direkomendasikan gitu. Tapi kalau udah satu a satu b itu biasanya masuk guideline ya sehingga dia direkomendasikan. Ya, di sini bisa dikatakan direkomendasikan gitu. Nah, selanjutnya setelah kita menerapkan, kita mengevaluasi ya. Nah, contohnya ya, eh, kemarin ya, ini konsensus penentasan hipertensi itu tahun 2019 kita evaluasi, oh ternyata 2021 ada yang lebih baru, nah kita buat lagi 2021 gitu. Jadi kita melakukan evaluasi terhadap eh, bagaimana bukti ilmiah itu berjalan ya. Nah, sehingga lengkaplah semuanya ya, mulai dari menanyakan pertanyaan klinis, kemudian memperoleh bukti klinisnya, jurnalnya udah dapat, dikritisi dulu, critical appraisal. Setelah critical appraisal dan dapat kesimpulannya bahwa ini bermanfaat bagi pasien kita, maka kita aplikasikan. Setelah aplikasikan, kita evaluasi ulang apakah hal tersebut memberikan efek yang baik buat pasien kita. Nah, sekarang ini teman-teman bisa dicoba ya, teman-teman ya, untuk belajar cara critical appraisal. Nah, di sini ada 5 artikel, teman-teman ya, 5 artikel yang bisa teman-teman baca dan teman-teman belajar critical appraisal di sini ya, belajar EPM. Silakan bisa screenshot ya, atau bisa dimasukkan mana namanya, masukkan browser ya, bit.ly/belajar EPM ya, kecil semua ya, bit.ly/belajar EPM, atau bisa screenshot nanti di scan barcode. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya. So, silahkan screenshot dulu atau scan atau bisa dimasukkan dulu ke internet. Saya tunggu setengah menit ya. Ini adalah platform ya, tugas eh, platform penugasan untuk teman-teman belajar mandiri di rumah ya. Ini kita kembangkan untuk teman-teman sekalian. Oke, deh ya. Nah, ini platformnya, teman-teman. Platformnya untuk belajar evidence-based medicine. Nanti teman-teman bisa menghubungi saya misalnya kalau mau apa namanya, ada kesulitan dalam menggunakan atau mau apa namanya, mengcross check ini aku bener apa enggak ngisinya gitu, silahkan. Nanti isi dulu ya, nama lengkap, email, angkatannya teman-teman, mungkin yang lainnya ya kalau alumni ya.
Terus pilih skenario-nya. Ada 5 skenario, 5 artikel yang berbeda-beda tipenya ya teman-teman ya. Misalnya skenario satu. Nah, nanti kalau teman-teman klik skenario satu nanti akan muncul seperti ini. Skenario-nya adalah kasus klinis. Nah, kasus klinis ini nanti kita cari jurnal apa formulasikan pertanyaan ilmiahnya dulu, pikonya apa. Nah, setelah itu kita tentukan pikonya itu tipe yang apa? Diagnostik kah, terapi kah, prognosis kah? Ya. Nah, terus habis itu kita lakukan literatur searching buat kata kuncinya ya berdasarkan Piko tersebut. Nah, kalau sudah menggunakan kata kunci tersebut, nah, nanti kita tentukan desain penelitian apa yang paling bagus untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, setelah mencari, nanti kita kasih jurnalnya ya teman-teman ya. Jurnalnya bisa dilihat, nanti diklik jurnalnya. Setelah itu kita latihan critical appraisal jurnal tersebut. Jurnal tersebut itu desainnya apa dulu, nanti kita lihat. Oh, jurnalnya desainnya RCT. Kalau RCT, pilihan tool critical appraisal-nya paling bagus apa nih kira-kira? Yang mana nih? Nah, pastinya kan kalau RCT yang Cochrane ROV 2.0, nanti diklik. Nah, nanti akan eh, terhubung ke eh, Cochrane ROV 2.0 yang ini ya, contohnya ya. Nanti akan terhubung seperti ini ya. Nanti akan ke Cochrane ROV 2.0. Setelah di Cochrane ROV 2.0 nanti dilihat toolnya ya. Bisa diklik nanti toolnya seperti apa, judulnya artikelnya apa ya. Terus nanti dijawab ini ya. Bias yang muncul itu eh, resiko rendah, tinggi atau ada beberapa kekhawatiran. Nah, resiko rendah atau tinggi atau beberapa kekhawatiran. Nah, di apa namanya? Diklik-klik aja ya semuanya. Dan keseluruhan kira-kira lebih ke resiko rendah, tinggi atau ada beberapa kekhawatiran. Kalau misalnya risiko rendah, nah diklik risiko rendah. Berarti jurnalnya valid kalau risiko rendah kan. Tapi kalau ada beberapa kekhawatiran atau risiko tinggi, berarti validitasnya kurang. Ya, gitu. Nah, terus habis itu eh, kita simpulkan apakah intervensi tersebut berefek ke outcome apa enggak. Gitu. Nah, terus kita analisis via-nya. Penting nggak ya buat validitas tadi kan sudah ya validitasnya. eh, Oh, ternyata tadi validitasnya valid nih menurut ROB 2.0. Risiko biasnya rendah. Nah, penting nggak buat konteks klinis? Oh, ternyata nggak penting. Nah, terus habis itu importance-nya, eh, ini ya, importance-nya bisa diambil penting apa nggak buat praktek klinis. Applicability bisa nggak diterapkan pada pasien kita? Gitu. Nah, itu via ya, via sudah selesai. Via sudah selesai, kita kritisi sudah selesai, kita aplikasikan ke lapangan. Kira-kira kalau kita aplikasikan ya, ini termasuk evidence derajat berapa? Misalnya tadi kalau misalnya RCT ya berarti tipe jenis yang 1B, pilih yang 1B. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nanti bisa latihan ya. Ada 5 soal ya, berarti ya 5 skenario yang bisa dipilih, 5 soal bisa digunakan ya untuk teman-teman belajar. Monggo menggunakan platform ini ya untuk belajar. Nanti next pertemuan mungkin kapan-kapan ya kalau ada. Nanti kita akan bahas bareng ya. Yang teman-teman lakukan ini udah bener apa belum. Gitu. Gitu, jadi itu adalah dari awal tadi ya. Ada kita mengenal research method ya, metode penelitian dengan beberapa jenis penelitian tadi ya dari penelitian preklinis sampai systematic review yang paling bagus. Terus yang kedua kita sudah mengenal mengenai EPM dan eh, critical appraisal ya. Dan kemudian sekarang kita bisa praktek ya di platform belajar EPM ini gitu. Jadi silakan teman-teman kalau mau belajar bisa kita sudah siapkan platformnya gitu. Bisa kita nanti bahas secara mandiri, bisa teman-teman mau belajar mandiri, nanti kita WA ke saya bisa, atau nanti kita
lakukan Zoom lagi, bisa juga ya. Gitu ya teman-teman ya. Em, Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai tadi sudah baca cara cari jurnal, baca jurnal juga sudah ya teman-teman ya. Oh iya, mungkin baca jurnal sedikit-sedikit ya teman-teman ya. eh Tips-tipsnya. Soalnya teman-teman ada yang mengalami kesulitan dalam membaca jurnal biasanya. Contohnya penelitian ini teman-teman ya. Microbiota transplantation reverse insulin resistant in type 2 diabetes. Nah, ini kalau teman-teman menerangkan ya dikasih jurnal nih sama misalnya konsulen ya. Ini jurnal tentang apa? Silahkan 10 menit dibaca dan disimpulkan gitu, diceritakan. Nah, teman-teman bisa cari yang pertama baca judulnya dulu ya. Nah, baca judulnya, diformulasikan pikonya teman-teman ya. Pikonya. P-nya itu apa? OP-nya adalah eh, type 2 diabetes ya. Diabetes mellitus tipe 2. Nah, terus habis itu intervensinya apa? Oh ini fecal microbiota transplantation. Kontrolnya apa tidak disebutkan ya. Eh O-nya apa? Outcome-nya. Ini insulin resisten. Jadi nanti itu disebutkan terlebih dahulu. Penelitian ini adalah penelitian pada orang diabetes tipe 2 eh, yang diberikan fecal microbiota transplantasi yang nantinya akan dilihat apakah eh, insulin resistennya itu bisa berubah atau tidak. Nah, penelitian apa? Disebutkan dulu ya. Penelitian RCT. Penelitian ini adalah penelitian RCT mengenai diabetes tipe 2 eh, yang kita berikan fecal microbiota transplantation yang nanti akan dilihat insulin resistennya bagaimana gitu toh. Nah, terus habis itu baru kita jelasin ya secara apa namanya? Secara kamu jadi penelitinya gitu loh, teman-teman. Kalau kita jadi penelitinya gimana? Kita jadi penelitinya, kita akan membagi pasien ini ya jadi kelompok ya. Nah, ini ternyata nggak dibagi kelompok, tapi jadi tiga kelompok ya. Kelompok yang pertama, ini ada 31 pasien dibagi tiga kelompok. Kelompok metformin, kelompok FMT, sama FMT plus metformin. Fecal microbiota transplant plus metformin. Ya, ada tiga kelompok. Jadi dibagi, kelompoknya jadi tiga. Kemudian dilihat nantinya bagaimana insulin resistennya. Gitu. Nah, ditemukan nanti di sini ada eh, parameter-parameter insulin resisten seperti ini, HUMA IR. Nah, HUMA IR-nya dijabarkan bahwa insulin resistennya diteliti dengan HUMA IR dan hasilnya fekal kelompok yang fekal mikrobiota transplant itu em, dapat memperbaiki insulin resisten. Jadi dengan kita mentransplant mikrobiota usus ya dari apa namanya feses, ya itu bisa memperbaiki insulin resisten. Seperti itu. Jadi kita bisa ceritakan seperti itu teman-teman ya. Mulai dari jenis penelitiannya dulu, terus pikonya, terus kita ceritakan seakan-akan kita melakukan penelitiannya. Kalau saya seperti itu. Terus konklusinya seperti apa? Sudah, itu aja. Kalau mau menjabarkan eh, apa namanya suatu jurnal ya. Itu baru dari abstrak ya, tapi ya kalau mau jurnal keseluruhan ya nanti mungkin next time ya kita bahas tentang
diagnostik, prognostik, hazard ratio, dan lain-lain ya. Saya juga masih belajar. Kita belajar bareng nanti. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman sekalian. Oke, kalau tidak ada, mungkin nanti bisa lanjut di eh, personal chat ya, bisa menghubungi saya apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Em, Intinya kita ingin bareng-bareng ya semuanya di Civitas Akademik Unimus dan para alumni semuanya bisa maju bareng ya, studi lanjut bareng. Insya Allah kita bisa semua kok santai. Unimus tidak tidak kalah dengan yang lain ya. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin ya kalau mau bertanya nanti bisa chat aja ya santai. Nggak usah malu-malu. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, makasih Mas Waalaikumsalam warahmatullahi Fadil. wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Makasih ilmunya.